نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أيها المسلمون أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفسح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا من عبادك الذين رزقتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء وآباء لأمثالهم واجعلنا من أكبر كبار العلماء ورثة الأنبياء وآباء لأمثالهم واجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها العدول وآباء لأمثالهم وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bapak Ibu, senantiasa saya ingatkan kita insya Allah ada pada jalan kebenaran, itu yang kita tuju, dan saya berharap ucapan kita nanti di akhirat adalah ucapan penduduk surga yang nanti mereka semua akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya, seluruh penduduk surga nanti akan mengucapkan kalimat tersebut. Alhamdulillahilladzi hadana bihada. Segala puji milik Allah yang Allah memberi hidayah, menuntun kita pada jalan menuju surga. Insya Allah meskipun kita masih ada di dunia, tapi kita meniti, kita memaksa diri kita, maksa orang lain jangan, tapi maksa diri sendiri. Ini dalam kemampuan kita. Ya, kita paksa diri sendiri untuk istiqamah di jalan kebenaran ini. Nah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah, dan ini subhanallah ya, sesuatu yang luar biasa. Sejak awal kita declare, kita kenal pendidikan, pengembangan diri kita. Jadi semua bahasan kita tentang umrah, tentang haji, bahkan tentang ibadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukannya dengan apapun, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, kita mengambil sisi pendidikannya. Kita mengambil sisi apa? Pendidikan untuk pengembangan diri kita. Ya, untuk pengembangan diri kita. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Tidak boleh apa? Mandek. Tidak boleh data bikin. Harus apa?
Karena yang kita tuju itu surga, dan surga itu di atas langit ketujuh. Yang kita tuju mana? Surga. Dan surga itu di atas langit di bawah arsy-Nya Allah. Yang mau kita tinggal, yang mau kita jauhi itu neraka. Posisi neraka di mana? Bawah mana? Di bawah lapis bumi ketujuh. Jadi kalau langit ada 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Ini mencerminkan Bapak Ibu, kalau semua manusia tinggalnya resminya ada di lapis teratas. Tapi mentalitas manusia ini yang beragam. Ada orang tinggalnya di lapis bumi teratas dan semua di sini, tetapi sejatinya dia penghuni. Mental dia adalah penghuni bumi terbudak, paling dekat dengan neraka. Kira-kira panas seperti ini neraka itu. Nah, ini wong sing cekat rokok, kepingin munggah atau bertahan? Kudunya kepingin munggah. Semakin jauh, semakin efek neraka semakin tipis. Tapi hari ini jangan rasakan nggak urin ini naik terus atau ngene wae? Nanti nggak boleh. Ngene wae itu nggak boleh. Jangan-jangan kita cedak kepada, maka harus naik. Maka digambarkan ya, siapa yang hari ini sama dengan kemarin, harusnya hari ini lebih baik. Itu naik kelas, nyedak sampai bibir swarga. Apa tuh itu? Sampai ke bibirnya. Nah, itu harus menjadi pengetahuan di rumah. Seluruh anggota keluarga kita harus dengan sepengetahuan, paham tentang ini, yakin tentang ini, dan insya Allah berjuang untuk itu. Ngajar yang lain-lain, insya Allah. Ya, Bapak Ibu, kita bukan sekedar sebuah biro, ya, bahkan sejak awal kita malah belum punya biro. Saya Bapak Ibu jenengan dikasih resep nabung ya. Dulu saya nggak pernah nabungin. Saya pertama kali ke Tanah Suci Bapak Ibu haji, ya, belum pernah umroh tapi langsung dapatnya apa? Haji. Itu gara-gara saya melihat di dekat rumah saya ada sebuah perusahaan besar. Pada waktu itu jumlah karyawannya ada 14.000 dan mayoritas Muslim. Saya, karena ini komunitas terbesar yang ngumpul dan bisa ditemui kapanpun, saya layani dengan saya ikut ngasih pengajian di forum-forum mereka. Saya nyewa kios kecil di seberang jalannya, saya jualan buku agama, majalah-majalah Islam. Saya sediakan supaya saya ajak teman-teman, ayo baca. Wahyu pertama yang turun itu apa? Iqra. Itu saya mau kampanye ngajak moco tapi gak dibiarkan, yo kesalahan ya. Makanya sementara saya nggak bisa bagi-bagi buku gratis, ya tak suruh ganti apa namanya. Saya ngambil langsung dari penerbit sehingga saya bisa mendapatkan potongan sampai 50%, minimal 45%. Saya hanya ngambil 5% atau 10%-nya. Saya pasti ngasih kepada mereka harga lebih murah dibandingkan dengan yang di tempat lain. Itu karena semangat kampanye apa? Baca. Dan saya sering nginepi tempat itu sehingga tahu kegiatan orang. Ya Allah, jam 12:30 sudah ada kesibukan. Saya dari dalam itu saya ngintip lubang itu. Ya Allah, Bapak penjual teh. Padahal kegiatannya nanti dagangnya itu mulai jam 4. Tapi mulai jam 12:30 sudah apa? Mondar mandir itu. Saya lihat nggak ada yang absen, tapi kok iso setiap hari jam segitu mesti bangun dan langsung persiapan karena rebutan tempat. Kalau nggak duluan nggak dapat tempat itu. Nah, masya Allah. Nah, sering dan alhamdulillah pada senang dengan pengajian saya. Satu ketika saya dihubungi oleh salah satu manajer di perusahaan itu, diceritani, Pak Ustadz, dulu kami punya majelis taklim, itu istri 60 top manajernya punya forum khusus, pengajian khusus. Cuman dulu dibubarkan gara-gara setiap ketemu mesti ngumpi.
menunjukkan dominan pengajiannya tadi apa? Apa huruf ini? Cerita. Diulang itu mesti nggowo cerita aneh-aneh gitu kan. Makanya dibubarkan sama suami-suami mereka protes itu pengajian kok ini piye gitu. Nah, begitu alhamdulillah ketemu dengan saya, mereka punya itikat baik menghidupkan kembali itu. Tolong Pak Ustadz bimbing istri-istri kami. Nah, alhamdulillah ini saya buatkan materi itu satu lembar, saya tulis kadang ayat pendek, kadang hadis pendek, saya tulis Arabnya, saya tulis Latinnya, saya tulis terjemahannya. Saya terangkan kepada mereka tujuan saya adalah agar mereka paham, bahkan bisa menyampaikan kepada suami, karena saya nggak punya forum dengan suami-suaminya. Dengan mereka setiap Sabtu pagi. Nah, baru jalan sekali, itu besoknya saya dapat WA dari salah satu manajer, Ustaz, bagus itu pengajiannya. Istri saya langsung jadi mubalighoh gitu. Jadi ikut ngaji sekali langsung jadi apa? Bisa ceramai suaminya gitu loh. Oh, ini perkembangan kayak gini harusnya pengajian itu. Saya bilang alhamdulillah ya, dukung kami terus. Saya balas begitu. Jalan 2 kali pertemuan, alhamdulillah lebih banyak yang namanya ngasih dukungan, dan pada senang istri mereka mulai apa? Yang dulunya pendiam sekarang berani apa? Ya ngomong dan gak relay gitu loh. Nah, kurang lebih ketiga atau keempat Bapak Ibu pertemuan itu saya dibel oleh istrinya JN-nya. Apa JN-nya Pak? Iya, karyawan 14 itu JN-nya Nasrani, istrinya Muslimah padahal. Jangan tanyakan saya ya tentang hukumnya. Iya. Nah, bel menyampaikan Pak Anwar, suami seneng banget dengan apa namanya materi-materi yang jenengan sampaikan, cara jenengan menyampaikan itu, dan bahkan beliau boleh tertarik kepingin masuk Islam. Sampai kemudian menyampaikan bahwa hanya beliau terhalang karena dalam ajaran Islam ini menurut beliau ada ajaran yang tidak manusiawi, yaitu tentang potong kambing tangan, tentang potong tangan. Kalau nyuri dia kan, nah, menurut beliau nggak bisa terima, masa agama mengajarkan kekerasan. Ini kan orang cacat seumur hidup, apa nggak Allah nilai hukumannya? Saya sampaikan kepada istri beliau bahwa insya Allah itu persoalan yang sangat sederhana untuk dijawab. Insya Allah keraguan tentang itu akan mudah diapakan untuk dia diluruskan. Nah, saya bilang sama ibunya, ketemukan saja dengan saya. Alhamdulillah terjadi janjian, saya datang ke rumah beliau Ahad malam Senin. Pada Isya saya berangkat, selesai jamaah Isya di bawah, saya meluncur ke rumah beliau di Ungaran. Karena saya datang ke sana dan betul langsung menanyakan tentang itu. Saya sampaikan kepada beliau ketika beliau nanya, benar Pak Anwar dalam Islam itu ada potong tangan bagi pencuri? Saya bilang iya Bapak, dan saya senang dengan itu. Senangnya saya, ini bukan pendapat manusia, ini bukan pendapat ulama, bukan ajarannya Imam Abu Hanifah dari 4 mazhab yang paling tua, bukan ajarannya Imam Malik, bukan ajarannya Imam Syafi'i, bukan ajarannya Imam Ahmad bin Hanbal tentang potong tangan. Mereka ulama-ulama besar yang diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Bukan mereka yang berpendapat bahwa nyolong itu dia apa? Tetapi potong tangan itu langsung firman Allah, bukan hasil ciptaan omongan apa? Artinya Allah pencipta manusia tahu ada jenis penyakit dalam diri manusia itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan. Nah, beliau semakin protes ya. Masa Pak Anwar agama mengajarkan kekerasan kayak begitu? Saya bilang jangan tertipu oleh tampilan luar. Jangan melihat sesuatu dari jauh. Cobalah baca, cobalah dengar, cobalah pahami. Jangan melihat terus komentari sesuatu. Saya bilang, lah sejatinya gimana Pak Anwar? Saya bilang saya punya 3 pertanyaan kepada jenengan. Pertama, jenengan pernah dengar ada dokter bedah itu merobek perut ibu
yang mau lahiran itu loh, yang kesulitan lahir normal, kalau dipaksakan lahir normal berpotensi apa? Meninggal ibu yang melahirkan, atau berpotensi bayinya, atau berpotensi kemudian dokter memutuskan bedah, bantu proses ininya, sedikit pengorbanan tapi untuk penyelamatan 2 nyawa sekaligus. Ini akal bisa terima atau tolak? Bedah perutnya ibu itu dengan alasan ini kemanusiaan atau kekejaman? Kan? Aneh toh? Nanti kira-kira yang dibedah dan selamat semuanya akan marah kepada dokter atau bilang terima kasih? Aneh toh? Dibedah perutnya malah apa? Bayar biaya operasi? Aneh toh? Jangan lihat dari jauh, coba masuk ke persoalan itu. Jenengan akan tahu alasan kenapa kemudian ada pembedahan perutnya ibu ya. Jenengan bisa terima, oh bisa Pak Anwar, itu justru kemanusiaan. Saya bilang, berarti selesai masalah kita. Pertanyaan kedua, penjenengan pernah dengar ada dokter bedah itu memotong, amputasi kakinya pasien karena penyakit tertentu? Solusinya apa Pak? Iya, pernah dengar? Oh sering Anwar. Saya tanya, pernah jenengan tahu dokter yang memotong itu akhirnya di penjara seumur hidup gara-gara dituntut oleh keluarganya setelah melakukan kekejaman berupa cacat seumur hidup? Kaki kok dipotong? Udah, justru kalau nggak dipotong ya pengorbanan ya sedikit, tetapi untuk penyelamatan yang lebih besar. Saya tanya, jenengan bisa terima? Oh bisa Pak Anwar, itu kemanusiaan bukan kejahatan, walaupun cacat seumur. Iya, cuma resikonya kematian tadi itu, sementara dia masih bisa bikin Al-Azharnya Wonogiri, mungkin nggak? Tanpa kaki tapi bisa merancang pusat pendidikan Islam terbaik di Wonogiri, mungkinkah dilakukan oleh orang yang nggak punya kaki? Syekh Ahmad Yasin yang menggelorkan perjuangan rakyat Palestina itu lumpuh seluruh tubuhnya kecuali kepalanya aja. Dan ini satu keajaiban yang luar biasa. Sering kali Allah Subhanahu wa taala memakai orang-orang yang dianggap orang liya, tetapi dia dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama ini. Nah, beliau ternyata bisa terima itu. Terakhir saya tanyakan beliau, penjenengan pernah pecat karyawan gara-gara nyolong? Kata beliau, sering Pak Anwar ya. Saya bilang, boleh nggak korban PHK jenengan itu saya teliti, dan ternyata saya temukan ada yang karyawan itu istrinya 2 pekan lagi mau lahiran. Melahiran berarti untuk biaya nggak? Kalau di PHK ditambah penghasilan atau diputus penghasilannya? Ini kekejaman atau kemanusiaan? Tapi dia nyolong, perusahaan dicolong-colong, ambruk perusahaan. 14.000 karyawan kehilangan pekerjaan gara-gara membiarkan yang nyolong. Kontra adil pentek. Lebih butuh apa? Nah cuma alasan PHK-nya ada, karena tadi dia nyolong, mengancam ya keberadaan 14.000 karyawan. Jika dia tidak diputus, justru perusahaan akan ambruk, dan 14.000 mending yang nakal itu diapakin di PHK. Nah saya bilang kepada, kalau jenengan bisa nerima itu, harus bisa nerima tentang potong tangan. Saya bilang, kapan potong tangan itu diterapkan dalam Islam? Bukan ketika seseorang mencuri. Betul, alasannya adalah mencuri, cuma setelah ada jaminan kesejahteraan dari negara. Negara Pak Presiden ini ngomong wajib sejahtera seluruh warganya. Bosing kerja, bosing rakerja, bosing duwe omah, sing rung duwe omah, semua punya hak apa? Hidup sejahtera. Ditanggung oleh negara. Sing duwe pekerjaan penghasilannya kurang, masukkan anggaran berapa yang dibutuhkan akan dikeluarkan dari Baitul Mal, dicukupi oleh Baitul Mal. Sing duwe pekerjaan dikasih ilmu, kasih keterampilan, dikasih pekerjaan sampai bisa menghasilkan sendiri, dicukupi semua kebutuhannya. Randi omah butuh rumah, digawe ke omah karo negara. Butuh pembantu
juga pembantu diurusin negara pembantu nih. Setelah dijamin kayak begitu ternyata masih. Kira-kira ada alasan nyolong nggak? Kesejahteraan dijamin negara ada alasan nyolong? Tidak ada kan? Laporan saja nggak butuh nyolong. Lah ternyata sudah begitu ternyata masih apa? Nah dia pakai beliaunya tadi itu balap potong lehernya Anwar. Kejam. Potong lehernya. Saya bilang enggak Pak, tangan kiri yang dipotong. Untuk pelajaran bagi dia dan pelajaran bagi yang lain. Sudah dijamin kesejahteraan kok masih apa namanya? Nyolong. Aku dulu jawabnya. Yang dipotong tadi itu bukan untuk membuat dia cacat, bukan, tetapi untuk menjadi ibrah bagi yang lain. Nah mendengar penjelasan saya begitu, kata beliau, buset, hebat sekali Islam ini. Buset itu apa? Kalau dia apa? Pokoknya aku mau buset, hebat sekali Islam ini. Nah Bapak Ibu setelah itu, tahu-tahu setengah 12 nyampaikan Pak Anwar sudah setengah 12, kayaknya masih ada beberapa yang insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Saya bilang siap insya Allah. Akhirnya pekan depannya malam Senin saya datang lagi Bu, menyampaikan lagi beberapa pertanyaan. Nah saya jawab jenis itu jawaban saya kepada beliau dan beliau clear. Alhamdulillah di pertemuan kedua beliau masih Islam. Ucapkan dua kalimat syahadat dan sepakat untuk saya bimbing mengenal tentang agama ini. Dan alhamdulillah diikuti kurang lebih ada 5-7 manajer-manajer di bawahnya juga masuk Islam. Nah, tahu-tahu Bu, apa tahu-tahu itu? Ada yang hotel saya pas posisi di rumah. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Tanya Pak Anwar posisi di mana? Saya bilang saya di rumah. Akhirnya saya tanya balik, yang telepon itu ada yang bisa saya bantu? Kata yang bersangkutan, tidak Pak Anwar, kami mau pinjam KTP-nya Pak Anwar. Mau pinjam apa? KTP. Saya kaget, KTP dipinjam. Saya tanya mau dipakai apa? Sesakti apa itu KTP saya? Katanya si yang itu telepon mau kami daftarkan haji Pak Anwar. Kira-kira boleh nggak? Nah, jangan matikan teleponnya. Barangkali ada telepon. Masya Allah, saya jawab dengan senang hati, tak pinjam ini, tak antar kemana KTP ini. Kata yang bersangkutan, saya sudah mutus orang, mudah-mudahan nggak sampai 5 menit sudah nyampe ke rumah jenengan disiapkan aja. Betul, nggak sampai 5 menit sudah ada notok pintu dan saya lepas KTP itu, Pak Ibu. Nabung nggak saya? Baik. Nggak nabung duit maksudnya. Nggak nabung duit. Walaupun kita ajarkan kepada jamaah untuk nabung ya, berbagai langkah-langkah ya, syariat dia, kausalitas juga dia. Nah, diuruskan semuanya, diuruskan surat-surat. Saya tinggal tanda tangan, tinggal foto. Dan yang menarik ketika berangkat, langsung berangkat tahun itu ya 2004 itu, saya bisa $1 seumur-umur saya baru pegang uang ketika mau berangkat haji itu. Dan Masya Allah di Mekah saya juga dijamu makan malam oleh orang yang ini bukan perusahaan tapi satuan orang. Ada satu orang pimpinan perusahaan itu di Jakarta yang jajaran direksi itu dengan uang pribadi. Beliau setiap tahun memberangkatkan rata-rata 3 orang dengan uang pribadi, biasanya 2 dari Jakarta, 1 dari Bawen. Nah tahun itu nampaknya dapat keberuntungan ya. Iya, dan Masya Allah SHU akhirnya lahir gara-gara ini juga. Kebetulan begitu nama saya muncul di Kemenang Kabupaten Semarang, langsung saya ditunjuk untuk menjadi calon ketua rombongan, memimpin 40 orang itu, dan saya diminta untuk menjadi khotib di Arafahnya untuk 40 orang itu. Nah, khutbah di Arafah inilah yang kemudian membuka jalan lahirnya SHU. Saya terangkan keutamaan hari Arafah bagi mereka yang ada yang sudah pernah di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf, yang sudah pernah wukuf di Arafah, sudah pernah haji maksudnya. Alhamdulillah. Sing sudah pernah dan ingin lagi? Yang sudah pernah dan ingin lagi siapa nih? Yang belum pernah dan ingin? Yang belum pernah haji dan ingin
Sidik buka kelas haji, pesertanya harus kelas ekonomi ya, kurang lebih profesinya mencari kayu bakar, terus menguti apa namanya, saya bukan ngomong itu profesinya. Kalau saya sih ternak terigu bukan ngomong kutu ya, ternak ngantar anak, antar istri, antar jemput biasanya saya pekerjaan saya ternak terigu. Saya kebayang di Wonogiri nanti ada kelas haji, pesertanya ini ekonomi apa? Paling rendah dari pemungut barang-barang bekas dan ikut sekolah apa? Haji. Nanti agenda pertama bikin paspor, ajak dibimbing bagaimana caranya bisa bikin paspor. Setelah itu ikut sekolah sepekan sekali. Targetnya adalah nanti 3 tahun, maksimal 4 tahun bisa berangkat haji yang bayar langsung berangkat. Panjang waktu itu. Ekonomi terendah, ikut sekolah sepekan sekali. Efeknya dalam 3 tahun ke depan, maksimal 4 tahun ke depan bisa haji furoda. Katakanlah angkanya nanti waktu itu 300 juta, tapi dia mampu, dia nggak ngutang sama sekali, tidak ada utang apapun. Murni ikhtiar, murni kita memberdayakan siang dan malam. Yang Allah menciptakan siang dan malam, khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Kalau kita isi waktu siang dan malam itu untuk zikir dalam arti yang sebenarnya dan syukur dengan arti yang sebenarnya, kira-kira akan produktif waktu kita atau akan sia-sia? Saya percaya nanti bukan hanya bisa berangkat haji furoda, menjadikan rumah kita pusat kebaikan dan perbaikan bagi minimal 40 rumah di depannya, 40 rumah belakang akan kecekel insya Allah dalam waktu tempo yang sama 3-4 tahun. Bukan hanya bisa berangkat, tetapi insya Allah bagaimana bisa memberdayakan SDM ya, diri kita, keluarga kita. Karena selama ini Bapak Ibu, kalau jenengan daftar reguler, hari ini daftar, berangkatnya kapan Pak Sidik? 30 tahun yang akan datang. Waktu disia-siakan. Ya daftar terus, ya sudah nunggu nanti pemberangkatan. Kalau jenengan daftar haji plus daftar sekarang, berangkatnya kapan? Berapa? 8 tahun. Dan itu juga nganggur, nggak ngapa-ngapain. Uang di sana nganggur, di sini juga nganggur. Nah, kita tidak bermodalkan itu. Bermodalkan bikin paspor. Tadi paspor berapa? Penduduk sendiri? 350. Kira-kira berapa kelompok kayu bakar? Berapa kali mancing di sungai? Nangkap ikan dijual untuk ditabungkan bikin paspor. Tapi kita akan bimbing bagaimana rukun iman, rukun Islam, satuan-satuan itu kita install dalam diri kita insya Allah melalui program kelas itu. Dan bagaimana kita akan terlahir insya Allah dari keluarga kita ini ulama-ulama besar, fuqaha besar, ahli tafsir besar. Bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi pengusaha-pengusaha besar. Bahkan saya husnudzon insya Allah ada rezeki yang bagus ini. Jenengan akan diantara jenengan jadi mbahnya RI 1. Mbahnya apa? Bukan kursinya, tapi kapasitas, kemampuannya ya, kapasitas dan apa namanya? Kemampuannya untuk membangun negeri ini, untuk menyembuhkan negeri ini yang bermental tangan di bawah. Ya Allah, saya melihat penjajahan itu masuk ke dalam apa namanya?
Waktu saya khutbah Bapak Ibu di Arafah, saya sebutkan kepada mereka, Bapak Ibu, ini mungkin ada di antara panjenengan nggak akan terulang. Ada di Arafah tanggal berapa? 9. Panjenengan ingat nggak? Dulu pernah di sana tanggal 9. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi kan pernah itu, semuanya pernah. Masih ingat nggak? Halo, ingat nggak? Dulu pada masanya, dulu pada apa namanya, jenengan dihadirkan oleh Allah semuanya di Arafah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Cuman bukan untuk wukuf. Begitu Nabi Adam selesai dicipta Bapak Ibu, dibawa oleh Allah ke Arafah. Dan di Arafah persis tanggal 9 itu yang saat syariat haji sudah disyariatkan oleh Allah adalah waktunya wukuf. Allah mengusap bagian punggung. Ada diusap satu usapan kayak dengan usap rukun Yamani. Pernah nyentuh rukun Yamani? Usapan merupi di bagian punggung atas usap. Maka semua bakal manusia dikeluarkan oleh Allah, semuanya total yang akan terlahir ke dunia sampai nanti hari kiamat, semua keluar saat itu Bapak Ibu, dan dijajar oleh Allah, terpisah satu dengan yang lain di hadapan Allah, face to face, berhadapan-hadapan dengan Allah SWT. Dan ketika itulah kemudian Allah mengambil kesaksian. Alastu bi rabbikum. Pernah dengar kalimat ini? Pernah dengar ya ayat ini? 172 surat Al-A'raf. Alastu bi rabbikum. Ini peristiwa di Arafah Bapak Ibu. Ketika jenengan mengatakan bala syahidna, itu jenengan memberikan kesaksian tentang bahwa Allah itu Rabb kita, itu di mana? Padahal belum kehendak kita ya. Kita belum kehendak tekan kono ya Pak. Nah kira-kira kalau kita berkehendak dan kemudian kita terjemahkan kehendak itu dengan satu prosedur yang disyariatkan oleh Allah, dengan prosedur yang ada kausalitasnya, kira-kira bisa nyampe nggak ya? Syariat dan logikanya bisa. Wong kita tanpa kehendak boleh tekan kono. Dan yang aku kehendak kira-kira apalagi Bapak Ibu, ada kalimat indah disampaikan oleh Allah, atai kalam, atai kalam, wa adzabi kalam. Pemberian saya kepada siapapun hanya butuh kata-kata. Hanya cukup dengan apa? Sudah cukup dengan kata-kata. Nggak butuh beraksi apa gitu ya. Allah memilih sifat yang sempurna itu, tidak butuh merahkan semua kemampuan. Cukup kalimat, kata-kata. Ketika Allah hendak mengadab manusia, dia hidup dalam kejahilan, dia hidup dalam keawaman, menderita di mana-mana. Cukup dengan kalam juga. Allah memberikan si A anak lanang, kepada pasangan B anak wedok. Kebal. Pertama Allah menyebutkan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adzukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Semua kata-kata bagaimana Allah memberikan pasangan A anak wedok kabeh. Ada yang anaknya wedok kabeh? Mana? Sebelah sana. Ada juga. Yang sini? Ada juga. Tahu kenapa anaknya wedok kabeh? Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah menghibahkan kepada pasangan yang lain anak lanang kabeh. Ada yang anak lanang? Anak lanang kok? Ada ibu yang anaknya lanang semua? Sementara au yuzawwijuhum dhukrana wa inasa. Ada yang dikasih anak laki dan anak perempuan. Ada yang begitu? Mana? Angkat tangan yang begitu. Anaknya orang sing lanang atau sing wedok gitu. Saya juga termasuk. Saya dapat 5 yang 2 cewek-cewek, yang 3 cowok ya, cewek, cowok. Karena sudah punya cucu, jadi karena anak baru cewek. Karena cewek. Nah, ada penjelasan semua kata-kata Bapak Ibu, termasuk
kata-katanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan ketika suami istri berhubungan badan dan airnya istri lebih dulu keluar ketimbang airnya laki-laki, terjadi kehamilan, dipastikan jenis kelaminnya perempuan, tulisan keluaran. Tahu itu? Kata-kata dari wahyu. Jadi ketika mau memberikan anak lanang, anak wedok itu kata-kata Bapak Ibu. Ketika hubungan badan suami istri, ternyata airnya suami lebih dulu keluar ketimbang airnya istri, dan terjadi kehamilan. Berarti anaknya apa? Iya. Tahu resepnya? Tahu resepnya? Untuk sekolah pranikah. Hadis tentang ini menyebabkan ribuan Yahudi masuk Islam di masa Nabi kita Muhammad SAW. Di zaman itu penelitian belum sampai ke sana, tapi Nabi bisa bicara itu. Lagi-lagi kalah Bapak Ibu. Mungkin kemarin terkait resep ya, ono istighfar, ono salawat, ono nyeleh, dan macam-macam. Sejatinya lebih bisa disederhanakan, insya Allah. Semua perubahan yang kita inginkan ke depan, backgroundnya kalah. Backgroundnya apa? Kalah. Aslinya kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menginginkan kita pun harus begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Justru ucapan kita lah penentu soleh dan tidak solehnya amal perbuatan kita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, sebelum hari ini Nabimu Ibrahim berdoa meminta kepadamu agar engkau memberkati kota Mekah. Gara-gara kalamnya Nabi Ibrahim agar Mekah diberkati, engkau pun memberkati kota Mekah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, jika background keberkahan Mekah ini adalah kalamnya siapa? Saya tidak bisa kalam. Saya minta kepadamu ya Allah, jadi ciptakanlah keberkahan di kota Madinah. Karena apa? Karena kalam ucapan Nabi Muhammad, karena doa beliau kepada Allah. Hanya ya Allah, saya minta 2 kali lipatnya. Itu keringat atau kalam? Minta 2 kali lipat? Kalam. Dan yang dicipta oleh Allah apa? Ini di ACC Madinah diberkati 2 kali lipat keberkahan kota. Di grunya apa? Karena ada keringat lebih banyak. Karena itulah di dalam Islam dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Bu, ada yang pernah berdoa anaknya ini lanang jadi casoleh, angkat tangannya begitu. Nek wajah solehah, mulai hari ini jangan ucapkan itu. Diam. Mulai hari ini jangan ucap itu. Pilih diam. Tapi kalau jenengan punya kata-kata yang lain, ya Allah, anak lanangku iso nyoleh ke Indonesia. Nah, berbicaralah jenengan. Itu tadi. Nanti jenengan, karena jenengan yang paling soleh sak kampung itu ditakoni, wes balas wong tua, nggih. Padahal ini juga ke soleh modalnya awal-awal dewi. Tapi kalau dia boleh ke Indonesia bobot untuk balas orang tua, oke apa sih ibu? Nah, ganti kata-katanya. Pernah mendoakan anaknya lulus dapat pekerjaan? Pernah. Mulai sekarang diam, jangan ngomong itu. Jangan pernah diucap lagi kalimat itu. Itu kalimat membonsai. Tahu bonsai? Tahu tanaman bonsai? Kundet. Itu yang saya temukan di tahun 2004. Begitu selesai khutbah di Arafah, saya pamitan jamaah saya di dalam Bapak Ibu, saya tak melanggar aturan ini kon wukuf neng tendok, saya tak njogo wae mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya minta izin 1 jam di luar. Saya munajat di luar, mana-mana melaku ketemu orang Malaysia, Pak.
Saya tanyakan orang Malaysia, ada doa yang pasti diijabah di Arafah, ada permintaan pasti diberi, dipakai apa? Kata orang Malaysia, kami doakan anak-anak kami dimudahkan oleh Allah membuat sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Jadi ingin anak cucu mereka ini membuat sesuatu, buah sendal jepit, buah motor, buah pesawat, tapi dipakai oleh seluruh dunia. Jenengan pernah berdoa begitu? Jenengan sering berdoa begitu, anak cucunya nanti yang membuat motor, mobil, semua yang dibutuhkan manusia sak donya ini dibuat oleh cucu jenengan? Sudah sering berdoa begitu? Belum. Kalau jenengan diwenehi cucu sing kaya ngono gelem ra? Nanti BKK jenengan gelem kalau gelem piye caranya? Kalau bicaralah. Tapi jangan asal. Belajar dulu ilmunya biar tidak menyesal. Kata Nabi, mereka yang di neraka dari A sampai Z, seluruh penduduk neraka sedang panen hasil ucapan lisan mereka. Semua penduduk neraka itu sedang apa? Yahsud illa min hasaidi alsinatihim. Tidak ada dari itu yang lain. Ucapan-ucapan mereka yang tidak pakai ilmu, tidak pakai perencanaan, tidak kesengajaan, inilah penyebab mereka semuanya di dalam, padahal sudah umrah, sudah haji, masih di neraka juga. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Bapak Ibu? Saya berharap nanti ke depan SHU cabang Wonogiri semakin menegaskan diri, golek jamaah umroh yang benar, atau yang kepingin memperbanyak rombongan yang berangkat. Hanya memperbanyak apa? Rombongan yang berangkat rame ke nagone Arafah. Tapi bukan jamaah umrah sejatinya. Karena nggak punya ilmu, nggak punya mentalitas, nggak punya iman, nggak punya ketakwaan. Ini bukan al-mu'tamir. Kalau al-mu'tamir punya bekal ilmu, punya bekal keimanan, punya bekal ketakwaan. Nah, saya berharap nanti jangan ngokeh-ngokehi sekedar rombongan. Pastikan insya Allah yang akan datang ke Baitullah benar-benar jika haji ya al-hajj beneran. Ini yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, dan kemudian disampaikan juga oleh putra beliau Ibnu Umar. Dulu ketika haji bareng, haji apa? Bareng antara Umar dengan siapa? Abdullah bin Umar. Sang anak al-hajj qalil, sing sejatinya haji iku lah sing ketok sak menyoke iki apa? Warabbu katsir. Rombongan penggembiranya ya banyak. Nah, selama ini yang ditampung oleh biro-biro jamaah umrah atau penggembira? Ramenya di pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat yang paling mustajab? Nah, itu kita bilang al-hajj al-mu'tamir yang hakiki, atau mereka ini ar-rabbu saja. Nah, saya berharap biar nggak sia-sia perjuangannya kita di SHU. Insya Allah kita nawaikan sejak awal, ya Allah bantu hamba, tolong hamba, bantu kami, tolong kami. Insya Allah kami tidak akan memberangkatkan kecuali mereka yang benar-benar untuk umrah dan benar-benar untuk haji. Dan ini akan mengantarkan kita insya Allah sampai ke Firdaus insya Allah. Kita harapkan nanti begitu. Nih, tadi doanya orang Malaysia supaya anaknya membuat sesuatu untuk seluruh. Saya bilang amin dan saya jempoli dua. Setelah itu bilang mereka ngomong lagi, kami doakan anak-anak kami dimudahkan mencipta jutaan lapangan kerja baru. Menterengkan? Saya amini dan saya jempoli dua. Walaupun di pikiran saya sudah mulai sibuk. Yang 40 jamaah saya kira-kira kata-kata yang diucapkannya setara dengan ini, di atasnya ini atau di bawahnya kira-kira? Kalau Malaysia anaknya mencipta sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh dunia, kira-kira orang Indonesia masyhur saya ini. Akhirnya begitu 1 jam lewat saya masuk, saya sapa, assalamualaikum Bapak Ibu. Sambutannya semangat banget gitu. Ya layaknya orang di Arafah ya, lagi semangatnya lagi wukuf. Saya tanya Bapak Ibu sudah doa seperti 1 jam pertama? Sampun Pak Ustaz, sudah Pak Ustaz. Anten bah ya, betul, project dari bah, wow nyuwun apa.
semangat luar biasa. Gini kata Pak Ustaz, putune kula pun meh lulus kuliah, kula dongake mboten ngangge jeda. Pokoke lulus langsung ditampa gawean sing mapan, gajine gede, ora diutang. Kira-kira sikap saya amin atau innalillahi? Dibandingkan dengan Malaysia tadi loh, dibandingkan dengan tawaran Allah, doa apapun diijabah, jauh apapun diwenehi. Kira-kira ini doa yang layak diamini atau innalillahi sebagai musibah? Jujur, tadi saya khotbahnya sampai berbusa-busa ya. Lah kok dungone mau ngono tok? Iki doa pengkhianatan. Ini bagi para pejuang yang dulu ingin memerdekakan Indonesia, doa minta pekerjaan itu pengkhianatan Bapak Ibu. Karena yang menciptakan lapangan kerja itu penjajah. Perusahaan-perusahaan besar di negeri ini milik siapa? Dan itulah hadiah mahal puncak haji untuk para penjajah. Ya Allah, jangan usir penjajah itu. Kokohkan mereka di negeri ini. Mudahkan mereka mencipta jutaan lapangan kerja baru. Kelas kami bangsa Indonesia adalah kelas ini setia dengan para syuhada atau pengkhianatan Bapak Ibu? Jangan usir penjajah. Kelas kami kelas karyawan. Lah kira-kira dia. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbahnya pucat. Mbahnya kaget ketika saya jawab dengan innalillahi. Pak Ustaz kok innalillahi pripun? Yang doa jenengan ini doa musibah. Doa musibah. Doa musibah. Tadi kenapa Bapak Ibu? Karena Allah menginginkan dia minta sing tak terbatas, bisa bales syukuri telinga mata minimal 700 kali lipat, bales wong tua minimal 700 kali lipat. Lah kok jaluke nyalikane dikabulke ora iso bales apapun. Naudzubillah min dzalik. Saya bilang, "Mbah, gaji gede ku pira?" 1,50 juta. Nggih sampun Pak Ustaz. Saya bilang kurang lebih itu orang nomor satunya bondan di Indonesia. Padahal jenengan jaluk ke dan putune jenengan iki diwenehi ilmu sing padha, keterampilan sing padha, mental sing padha karo Gusti Allah paringke nang gone Pak Bonda. Pak Bonda kan ketika ilmu, dikai mentalitas, dikai keterampilan iso enggak ya udah. Allah bisa enggak ngasih kepada cucunya Mbah ini? Bisa enggak? Lah kok disupke nang gone Pak Bonda jenengan ini amin atau innalillahi? Menjaluk podo karo ilmune Pak Honda, keterampilan Pak Honda, mental Pak Honda malah 2-3 kali lipat. Allah ngabulkan enggak? Lah kalau mau sekedar sup mungkin kira-kira innalillahi apa? Amin Bu. Dari sekarang dan mulai kalau kemarin belum, mulai sekarang Bapak Ibu tolong hati-hati. Jangan kerdilkan anak, jangan kerdilkan cucu, jangan kecilkan Wonogiri. Mungkinkah Wonogiri jadi pusat kebaikan-perbaikan dunia? Bismillah. Ini yang kita ingin ambil ya, kesepakatan kita di majelis ini, di forum ini Bapak Ibu. Jadi, merawat hasil umrah yang berkah, mengubah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ini. Allah Ta'ala telah menetapkan ganjaran besar berupa Bapak Ibu surga bagi haji mabrur, dan umroh itu haji kecil adalah satu batu lompatan untuk ke yang sudah umroh. Siapa ini? Maksud saya yang menganggap umrohnya kemarin adalah satu langkah nyata menuju haji. Kalau tadi ada kelas haji kayak begitu Bu, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, insya Allah jenengan bisa haji furoda tanpa utang sama sekali. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Tempatnya di Joglo ini? Insya Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah,
fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal-fiddah wa laysa bil hajjatil mabrurati sawabun illa jannah. Kata Nabi, tabi'u, lakukan secara mutabaah, susul menyusul. Kemarin sudah umrah, berikutnya haji atau umrah lagi, umrah lagi, baru kemudian kayak Rasulullah SAW, umrah lagi, baru haji. Rasulullah SAW 3 kali umrah sebelum pelaksanaan. Cuman ini bukan terpisah, menuju ke arah itu. Umrah pertama membawa rombongan 1.400 jamaah. 1.400 jamaah, rombongan jamaah umrahnya Nabi, belajar syahadat pada Nabi, belajar taharah pada Nabi, belajar salat dari Nabi, belajar puasa dari Nabi, belajar zakat dari Nabi, belajar umrah juga. Jadi waktu Nabi pulang umrah itu dapat pahala umrah berapa? Ya sebanyak rombongan dong. Kemarin sudah begitu umrah kita yang pertama, gue rombongan. Yang rombongan itu yang belajar sholat dengan kita, belajar wudu dengan kita, belajar membaca Quran bersama kita, dan belajar ilmu umrah bersama kita. Sehingga ketika kita pulang, bukan hanya pahala 1 orang, tapi sebanyak rombongan yang kita bawa. Boleh nggak jenengan satu ketika berangkat umrah memimpin ini 40 rumah di depannya semua punya delegasi, jenengan sebagai TL-nya. Kebayang nggak Pak? Boleh nggak? 40 orang belakang, 40 orang kanan, 40 orang, subhanallah, indah sekali. 1.400 uang, ya, 1.400 pahala umroh dibawa oleh Nabi pada umroh yang pertama, bukan oleh siji, tetapi gowo rombongan. Ini yang kelas-kelas itu nanti kita buat Bapak Ibu. Idenya ke sini. Idenya supaya kita punya bekal ilmu yang bisa kita gunakan, insya Allah membimbing orang lain, yang membimbing orang lain. Oke. Jadi Nabi umrah pertama tahun ke-berapa? Ke-6 Hijriah. Umrah kedua tahun ke-7 Hijriah dengan membawa 2.000 rombongan, lebih banyak. Umrah ketiganya beliau sendirian. Ini ada sebabnya, bukan kesengajaan beliau tidak membawa rombongan, tetapi beliau sedang ada di luar, yang dulu ketika keluar dari Madinah bukan untuk umrah, untuk misi yang lain. Ternyata sampai di dekat wilayah Mekah, rindu kepingin lah, masa pulang dulu ke Madinah. Enggak, malam itu beliau langsung mengambil miqat dari Ji'arana dan berangkat umrah sendirian di tengah kegelapan malam. Enggak ada yang tahu. Sahabat-sahabat terdekat pun nggak ada ngerti bahwa nanti malam itu umrah yang ketiga. Sedang nginep mabit. Sebelum subuh beliau sudah nyampe ke lokasi lagi, sehingga nggak ada yang tahu bahwa malam itu beliau umrah yang ketiga. Nah, tahun ke-9 beliau tidak sempat umrah, tidak sempat haji karena sibuk panen, Ibu. Pernah jenengan sibuk panen sampai sempat umrah, sempat haji? Cuman panennya Nabi beda dengan panennya para petani kita. Panennya beliau adalah hasil dakwah 13 tahun di Mekah dan 8 tahun di Madinah, Jazirah Arab masuk Islam. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, delegasi dari berbagai penjuru mata angin datang ke Madinah untuk menemui beliau, menyatakan masuk Islam dan kesetiaan kepada beliau. Nah, kira-kira sebagai tuan rumah dan harus bertanggung jawab yang menebar dakwah beliau, kan? Boleh nggak ditinggal tamunya? Beliau nggak bisa kemana-mana selama tahun-tahun ke-9 Hijriah itu beliau benar-benar panen. Tapi bahkan hati beliau jika sampai Ka'bah tidak ada yang menziarahi, padahal Mesir haji. Akhirnya diutuslah Abu Bakar dengan sejumlah sahabat berangkat ke Mekah untuk haji. Tahun berapa? Nabi padahal belum haji, malah Abu Bakar duluan diperintahkan untuk berhaji karena supaya ada pemakmuran di Baitullah dan tidak kosong hanya karena tadi Nabi sibuk untuk menyambut kedatangannya orang-orang masuk Islam. Bandingkan Ibu, tahun ke-6 1.400, tahun ke-7 2.000, tahun ke-8 sendirian malahan.
Tahun ke-9 nggak bisa berangkat. Nah, hasil dari panen tahun ke-9 itulah waktu tahun ke-10 Hijriah, beliau waktu haji, Bapak Ibu, ada 3 riwayat. Satu riwayat menyebutkan 90.000 jamaah. Lompatannya berapa Bapak Ibu? Riwayat kedua 114.000. Riwayat ketiga sampai 119.000. Kita ambil tengah-tengahnya 114.000. Nabi pulang haji dapat pahala haji berapa Pak? Ini rakus apa cerdas ini Nabi? Rakus kebaikan Pak. La hasada illa fisna. Tidak boleh hasad ya, kecuali kepada 2 orang yang nampaknya memang subhanallah kadar raut keuntungan itu orang nanggung-nanggung. Bu, boleh nggak jenengan dongake anak siji ulama warasatul anbiya nomor 1 dunia. Seluruh ulama dunia muridnya untuk jenengan ini. Ulama Saudi, ulama Mesir, itu muridnya untuk jenengan ini. Kejiwaannya 18 lapis di belakangnya kayak begini, bahkan lebih besar lagi, sesuai dengan problem pada zamannya. Dan itu semua tiket masuk surga Firdaus. Turun dikasih begitu. Sudah sering kita begitu. Belum ada maknanya, turun tapi belum jauh. Bismillah ya, suwun. Dan itu akan dimudahkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai RI 1, saya berharap dengan rebutan jatah RI 1, bukan porsinya untuk korupsi, untuk membawa negeri ini telinganya mau mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami kalam Allah, untuk mengimani kalamnya, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. RI 1 yang begini, pelopor di bidang kebaikan, ra'id, kata Rasulullah, ar-ra'idu la yakdzibu ahlah. Seorang pemimpin yang pelopor pantang berbohong kepada siapa? Rakyatnya. Itu artinya bahwa aslinya pemimpin itu di mana-mana dengan bahasa berbeda. Ma aksarul hajj. Betapa banyak jamaah haji ini. Ibnu Umar, putranya Umar yang dulu diluruskan oleh bapaknya, kembali sekarang meluruskan tabi'in. Dia mengatakan, ma aqallal hajj, ma aqallal hajj. Betapa sedikitnya orang yang benar-benar, wa ma aksara rakbu, wa ma aksara support apa? Support di lapangan bola stadion sih main berapa orang? Sing orang ramenya berapa banyak? Bu, seru lagi musim apa namanya? Tapi masya Allah ya Allah, Qatar memanfaatkan Piala Dunia tahun ini Bapak Ibu, membuat sejarah yang tidak akan pernah terulang untuk mengenalkan Islam dan untuk mengenalkan dunia Arab dengan wajahnya yang benar. Subhanallah, sesuatu yang tanggung-tanggung. Biasanya Piala Dunia itu biaya operasionalnya kisaran 6 sampai 7 miliar dolar. Tapi ini Syekh Tamim Amirnya Qatar mengeluarkan tidak kurang dari 300 miliar dolar. Berapa kenaikan yang baik? Kalian ini menjamu dunia ketimbang ini dunia dakwah, ini dunia dihadirkan ke Qatar dan disuguhi dai-dai terbaik, dan setiap hari masuk Islam. Subhanallah, sesuatu yang luar biasa. Dikenalkan tentang budaya Islam, budaya orang-orang Islam, itu sesuatu yang masya Allah ya. Insya Allah akan ada sesuatu cerita panjang di balik apa? Piala Dunia untuk tahun ini di mana? Qatar. Sekali lagi kita bilang jazakallahu khairan ya, karena dibalas oleh Allah dengan yang terbaik insyaallah. Ya, kembali Bapak Ibu, ini kalimat yang kedua dari Nabi kita. Di redaksi yang berbeda, Rasulullah bersabda, "Adimul hajja wal umrah." Idamahkan, dawamkan, bukan sekali, bukan 2 kali Bapak Ibu. Lalu mari umrah, mari kaji, terus apa? Nonton TV, habiskan usianya untuk nunggu mati. Yuntek pahala yang dimiliki. Jika kemarin kita bisa menghasilkan produktivitas itu, bismillah kita berikutnya 2 ilmu lebih banyak. Waktu saya pulang haji 2004 Bapak Ibu, ada salah seorang tetangga saya yang sering saya angkat sebagai model ya.
beliau minta, Pak Ustadz tolong doakan saya supaya segera bisa berangkat haji kayak jenengan. Paham jenengan bahasa ini? Tolong Pak Ustadz doakan saya supaya segera bisa berangkat haji seperti jenengan. Paham nggak jenengan? Paham kan? Tapi kira-kira orang ini omongan yang baik atau yang buruk? Tapi kira-kira autentik dari hati nuraninya atau nyetel tip mengulang kalimatnya orang lain? Iya. Saya lebih cenderung yang terakhir. Makanya saya uji sahih beliau dengan, oh jenengan kepengen haji tak? Langsung emosi. Ya umat Islam kepengen haji Pak Ustaz. Islam kepengen? Nah iya. Saya bilang yang Ustaz saya yang sering keliling di lapangan saya, justru saya nyari orang yang benar-benar kepengen haji. Ono perahu keliling setahun, 2 tahun, 3 nggak ketemu Bapak Ibu. Saya kepengen bener-bener kepengen haji itu orang ketemu. Tapi ini gue ngomongnya kepengen haji, yuk dia ngomong, tapi ngomongnya ini bukan tipe ngomongnya yang sesungguhnya. Saya tanya beliau, jenengan sejak kapan kepengen haji? Jawabannya, gimana kamu Pak Ustaz? Maaf Bu, saya terlalu sering ya dikecewakan oleh politikus busuk. Itu kalimat jawaban pun jamu itu kalimatnya politikus busuk. Ora cetok, selalu ngomong ora cetok. Saya tanya sejak kapan kepengen haji? Jawabannya apa? Jamu itu hitungan hari, pekan, bulan, tahun, puluhan tahun, ratusan tahun apa? Cetok? Ora cetok. Orang ngerti ngomong apa? Saya tanya komen apa? Mbak gergel terus kepengen haji itu loh. Khotbah Jumat kah, walimah safar kah, pelajaran apa? Sempat lama mikir, lu kan rukun Islam Pak Ustaz. Oh gitu, hanya gara-gara rukun Islam yang diinjek-injek gak pernah dipahami itu gak pernah diperjuangkan apa-apa. Saya tegaskan, itu tahun, belasan tahun, puluhan tahun akhirnya muncul. Dia pun belasan tahun Pak Ustaz. Saya bilang, lah belasan tahun itu jenengan ngapain? Diungkapkan dengan apa? Ya doa Pak Ustaz. Saya tanya doa apa? Gini nyuwun ditambah rezeki ini oleh Gusti Allah yang cukup untuk berangkat haji. Sudah dikabulkan. Gini Pak Ustaz. Saya berdoa beliau. Mungkin Gusti Allah itu dengan itu kalau Gusti Allah. Gusti Allah maha mendengar, maha kaya, maha pemurah, maha pemberi. Lah jenengan belasan tahun ora dirungokke, kek. Sempat rata kaki gitu. Saya kodreo, beliaunya juga lucu gitu. Nah Bapak Ibu sampai akhirnya tak bantu menjelaskan haji umrah itu ayat dan hadis. Kami kumpulkan ada ayat hadis panggilan haji, panggilan umrah. Ada kumpulan ayat hadis tentang perintah berbekal sebelum berhaji. Ada kumpulan ayat hadis tentang sifat dan tata cara haji dan umrah. Dan yang paling banyak adalah ayat hadis tentang keutamaan. Dari keutamaan umum sampai detail peramalan umrah dan haji. Yang itu jika kita total, Indonesia bisa berubah dengan sekali orang haji. Satu kabupaten bisa berubah nasibnya sampai ribuan tahun yang akan datang dengan sekali umrah. Kalau saja itu kita akumulasi dan kita jalankan dengan benar. Saya tanya pada beliau, jenengan pernah khatam mengkaji 4 jenis ayat dan hadis ini? Jawabannya apa Bu? Gitu. Lah terus ngapain? Di gua waktu ini belasan tahun hanya mengulang doa minta dapat rezeki. Kenapa gak dikaji? Saya bilang dari mana jenengan kepingin haji belum paham tentang panggilan, tentang perintah berbekal, tentang apa namanya? Sifatnya, tata caranya, dan keutamaannya. Akhirnya saya bilang, Bu, ini aja. Tolong sediakan waktu sepekan sekali saja. Jenengan nyebrang tala karena hanya dikisahkan jalan raya. Beliau sebelah timur jalan, saya sebelah barat jalan. Jenengan nyebrang jalan, sepekan sekali kita sepakatan waktunya hari apa, saya bimbing, saya terangkan ayat per ayat, hadis per hadis. Akhirnya sepakat. Terus saya kasih tugas istighfar, sholawat, tapi saya terangkan dulu ayatnya.
Termasuk saya aja segera bikin paspor. Subhanallah Ibu, 6 tahun bisa haji 2 kali tanpa utang sama sekali. Tanpa utang sama sekali. Artinya apa Bapak Ibu? Sederhana sebetulnya urusan umrah dan haji itu. Sangat-sangat sederhana di sini. 10 menit lagi. Dan Bapak Ibu bisa haji 2 kali tanpa utang sama sekali. Lalu kenapa dibuang waktu belasan tahun Bapak Ibu? Itu yang kita ingin rancang, insya Allah. Nanti ada sekolah haji. Pesertanya siapa tadi? Pencari kayu bakar, nangkep ikan di sungai, nare, jual sekete, kagum nabung haji di antaranya. Tapi bukan itu nanti. Kita akan belajar banyak. Imam Syafi'i mengatakan agama Islam itu untuk hadir untuk memperjuangkan 5 bidang. Agama, kita akan diantarkan kualitas agama terbaik, bukan sebagai orang awam. Kita akan diantarkan kepada akal pikiran paling baik tercerahkan oleh agama ini. Kita akan diantarkan kepada jiwa raga terbaik. Kita akan diantarkan kepada keturunan yang terbaik. Dan kita akan diantarkan di bidang finansial harta terbaik, insya Allah. Nah, ini yang kita akan terjemahkan dalam kurikulum sekolah haji kita, sehingga kebangun pribadi kita, kebangun keluarga kita sambil jadi perjuangan haji dan umrah, bukan hanya berangkat dewean tadi Allah. Dan rombongan saya dibawa bukan ar-rakbu tapi apa? Al-Mu'tamir yang sesungguhnya dan bukan yang al-hajj yang sesungguhnya, insya Allah. Jadi ada kalimatnya sama, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya. Umrah yang satu ke umrah yang ini kalimat siapa? Ini bukan ngomong kosong, ini bagian dari ata'i kalam. Wahirmani kalam. Terharamkan, terhalang dari ini juga kalimat Bapak Ibu. Umrah yang satu ke umrah berikutnya. Jadi kalau jenengan bisa umrah kemarin, berarti bisa umrah lagi. Kalau bikin bisa masak sayur asam berarti besok. Kemarin bisa lodeh berarti besok. Saya dulu hanya nangkap ikan di sungai, nangkap lebih banyak kalau bola sepaknya sekolah pecah. Saya nangkap lebih banyak karena beli bola baru. Rukun umrah Bapak, saya baca rukun umrah, wow. Kayaknya per 2 bulan berangkat umrah dari nangkap apa? Ikan dari sungai. Semuanya rezeki yang dikirim oleh Allah sedemikian dahsyat, tapi kita sia-siakan karena nggak ngerti target-target, nggak ngerti sesuatu yang bisa dilakukan. Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali apa Ibu? Surga. Nah, ini yang nggak boleh nganggur. Rasulullah SAW ya, menjawab pertanyaan sahabat Mu'adz. Beliau bersabda, seakan menempatkan haji itu di bibirnya apa? Surga. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku amalan apa jika saya kerjakan akan memasukkan aku ke dalam surga, yang mengantarkan saya ke surga dan menjauhkan aku dari api. Beliau bersabda, laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau telah menanyakan satu perkara besar, tetapi dia itu bisa menjadi mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh. Nah, kita ingin yang mudah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Menyembah Allah dan tidak engkau sekutukan dengannya. Di surat Al-Baqarah Bapak Ibu ayat 21-22. Ayat 21-22 ini ada nidah pertama dalam Al-Quran Al-Karim dengan susul urutan mushaf. Ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah itu nidah pertama, panggilan pertama dari Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Masya Allah. Ayat ini direspon oleh Nabi dan beliau beribadah kepada Allah. Dipayungi langit yang sama, dihampari bumi yang sama. Berapa wilayah yang dimakmurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita dikasih waktu di antara kita ada yang sudah berusia lebih dari apa hasil beribadahnya dengan dihampari bumi yang sama, tidak berkurang kekayaannya. Dipayungi langit yang sama dan tidak berkurang juga kekayaannya langit.
Nabi bisa menghasilkan itu, ini tantangan kita Bapak Ibu. Ini yang insya Allah tantangan bagi SAU, bagaimana membimbing jamaah insya Allah mengekspresikan ibadah kepada Allah itu bukan hanya sepenggal bumi yang ditanami rumah, tapi insya Allah kita akan belajar memakmurkan bumi. Saya sebagian anak ada yang kuliah di Sudan, menantu di sana, malah 2 cucu saya sementara sudah lahir di Sudan. Artinya orang Sudan punya jasa kepada saya punya kewajiban balas nggak? Saya punya kewajiban balas orang Sudan? Masa mirip langsung? Nah, insya Allah kita akan buat programnya entah di Bawen atau di Selogiri atau di Wonogiri. Selogiri Wonogiri insya Allah. Nanti anak-anak orang Sudan akan berdatangan kemana tuh? Iya, bahkan anak-anak umat Islam dan seluruh dunia insya Allah. Ada Mas Mujahid, Mas Jihan, Mas Jihan. Ya, insya Allah kita bareng-bareng Bapak Ibu untuk merancang sesuatu yang istimewa. Roh kita sama, nggak berkurang sama sekali kemampuan Allah untuk merespon apapun tuntutan kita, apapun yang kita ingin perjuangkan. Allah memiliki sempurna tentang itu. Sayang kita lah yang jalur kon jalur sing akeh malah jadi karyawan wae piye, Pak. Ben iso nyolehke ulama ke banyak orang sekedar jadi anak soleh dhewean sing ra cukup kanggo bales wong tuwa lho. Iki merdeka tuh masih terjajah Bapak Ibu. Terjajah, naudzubillah min dzalik. Permintaan jenis itu adalah pikiran kita masih terjajah dan kita gak sadar. Jadi kalau anak kita hanya kelas karyawan, itu dosanya sama. Dosanya mau masih sekedar dongake oleh gawean. Iya, naudzubillah. Masa orang kepingin dibalas malah dikerdelke dewe dengan doa-doa jenis. Maka saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, seranglah ilmu, jadilah lebih luas daripada lautan. Seranglah ilmu dan bangunlah keyakinan sampai atap pikiran jenengan lebih dhuwur ketimbang langit ketujuh. Harapannya jangan ada pengkerdilan di rumah kita, jangan ada pembonsaian di rumah kita gara-gara ilmunya sempit, pikirannya sempit, imannya kecil. Anak ngomong apa, direspon apa yang kemudian mengkerdilkan anak itu. Ini kontra, nggak nyambung. Kepingin dibalas tapi justru anak diapakan? Nah, kita berharap Bapak Ibu, ayo semua belajar. Iqra. Insya Allah kita akan belajar, sembahlah Allah dan jangan sekutukan sesuatu dengan yang lain. Nanti kita akan punya penjabaran banyak tentang ini insya Allah. Wa tuqimus shalah, wa tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan dan engkau berhaji ke Baitullah. Diurutkan kayak tangga Bapak Ibu, naik. Ini bukan hanya mengamalkan Bapak Ibu, tapi juga mengajarkan. Justru yang paling besar nanti pahalanya adalah mengajarkan rukun iman, rukun Islam ini kepada orang lain. Ini yang akan mengantarkan kita ke surga insya Allah. Bapak Ibu lihatlah Jannatul Firdaus, surga Firdaus di mana posisinya? Di atas. Mulai dari engkau sembah Allah, dan engkau sekutukan dengan apapun, engkau tegakkan sholat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, engkau ini juga engkau ajarkan. Karena jika hanya kita amalkan, begitu kita meninggal dunia, putus. Lah apa manfaatnya kiamatnya masih 14 abad lagi kalau kita sudah putus amal kita? Hebatnya Nabi kita dan hebatnya para sahabat adalah mereka sudah wafat secara fisik 14 abad yang lalu, tetapi keringat mereka, amal mereka, karena mereka mengajarkan. Nah, selama ini Bapak Ibu pernah doa, ya Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kalau kok nek ngrungokke ceramahe Pak Adi Hidayat kok seneng banget, ngrungokke ceramahe Pak Uwas kok ya Allah kalau percados jenengan ingkang maringi keterampilan niku, jenengan semaring keterampilan terjadi 2 ustaz itu, saya percaya engkau juga bisa memberikannya kepada siapa? Kepada siapa? Saya atau anak cucu? Jenengan lali diri sendiri. Boleh nggak? Di usia sekarang kita punya idealisme sekelas dengan Ustaz Adi Hidayat dalam menjelaskan ayat. Allah bisa nggak? Kalau jenengan terbungi, bikin Allah pakai buat Allah apa?
Di kesuksesan medis sudah bisa jelaskan ayat dan kira-kira padahal Allah janji ud'uni. Nah, bikin Allah kecewa. Mungkin Allah dibiar kecewa. Enggak bisa. Diparingi. Jangan sama. Kalau sama cetakan lain dong. 2-3 kali lipatnya Ustaz Adi Hidayat. Boleh nggak? Bukan merendahkan beliau. Justru beliau menginspirasi kita semuanya dan beliau dapat jatah pahalanya insya Allah ketika kita jadikan model, tetapi 2-3 kali lipat. Allah akan. Nah Bapak Ibu, jenis inilah yang mengembangkan kita. Bukan asal gitu ya. Iya. Nabi Muhammad sebelum wafat sudah umrah 4 kali. Penjenengan persiapan wafat sudah berapa kali umrahnya? Sudah nembung minta 4 kali? Nembung kalah. Pokoknya jenengan cobalah ini jenengan ikuti hidup jenengan setelah sering ngomong sing bener, ngomong sing apik, ngomong sing wante di karo Gusti Allah, jangan karo dengan orang. Ngomong sampaikan dalam doa-doa kepada Allah SWT. Allah itu tidak ada yang membatasinya. Semua bisa dilakukan oleh Allah SWT. Dan 1 kali haji. Cuman tadi 1 kali haji rombongan berapa Ibu? Yo 1 kali haji kayak 114.000 kali haji coba dia. Cakra sama sih Pak. Masya Allah. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Amalan kecil tapi karena kayisnya beliau ini, jeniusnya beliau ini, satu pekerjaan seakan-akan melakukannya beribu, ratusan ribu kali. Nah ini yang insya Allah kita akan contoh dari beliau. Ini kurang lebih tahun ke-6 1.400 jamaah, artinya kayak beliau 400 kali umrah. Tahun ke-7 Hijriah umrah kedua 2000, itu artinya kayak beliau umrah 2000 kali. Nah tadi ke tahun ke-8 karena tadi kedua keluar dari Madinah bukan untuk umrah tapi membagi rampasan perang, ghanimah perang Hunain. Tetapi masuk ke wilayah dekat dengan Mekah, pas nginep di sebuah tempat rasanya kayak umum neng kene Mekah neng kono kali cedik, kenapa enggak langsung malam itu mengambil keputusan enggak bangunkan yang lain. Beliau langsung persiapan al-ihram ke Ji'rana dan langsung masuk ke Mekah sendirian dengan kendaraan ontanya. Selesai tawaf, selesai sa'i, selesai cukur, langsung balik ke tempat menginap lagi sebelum subuh. Ya ketika bangun subuh kayak yang lain-lain yang minum di situ. Kalau nggak ada cerita tentang Nabi umrah, nggak akan ada yang tahu bahwa malam itu beliau, Masya Allah, Rasulullah. Tadi begitu tahun, tadi ke-9 kosong karena apa tadi? Sibuk apa tadi Bu? Panen. Tahu setahun hasilnya itu perbedaannya di sini 114.000. Lompatannya berapa Bapak Ibu? Nah saya berharap kita semua punya cita-cita ini insya Allah. Kemarin ada deklarasi umrah betul Klaten. Nah saya berharap nanti ada umrah betul. Amin. Cuman bukan rombongan yang ramai. Benar-benar umrah, benar-benar. Nah disinilah butuhnya ilmu nanti pembekalan kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tentang pengabulan haji wal hajjul mabrur ma tawassa'a fihi al-'abdu bi a'malil khairi ta'udu ma'ani al-bir ila maknayai. Namanya haji mabrur itu adalah seorang hamba memperluas amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan. Yang liyane mung sekedar gugurke ben umroh isa jenengan hendak harus menghasilkan RI 1 dan 18 lapis. Yang lain hanya menggugurkan tentang ini sah umrohnya, jenengan hendak diperluas lahir dia dari keturunannya ulama-ulama, pengusaha-pengusaha mencukupi kebutuhan. Indonesia sudah bisa mandiri dari si pangan. Masih butuh Cina? Masih butuh Ukraina? Masih butuh Rusia? Apa harus terus begitu? Kenapa nggak kita perluas doa kita supaya insya Allah anak cucu kita mencukupi kebutuhan pangan? Obat-obatan Indonesia sudah mandiri sendiri.
ekspor ke luar negeri. Cerita siapa? Bukan anak orang lain, anak cucu. Ini yang kita perluas. Selagi ada doa mustajab di tanah suci, jangan hanya sekedar minta sah ditompok tawassak. Kalau kita ingin umrah kita mabrur, haji kita apa? Mabrur adalah ma tawassa'a fihi al-'abd bi a'malil khair. Ibu, jenengan waktu umrah doakan aneh tahu? Jadi menteri pendidikan yang berpengaruh 14 abad yang akan datang? RI satu jatahnya anak jenengan. Menteri agama ini anak tonggo. Menteri pendidikan, menteri agama, menteri macam-macam, 40 menteri entah kayak agama anak tonggo. Yang dia tim anak jenengan sebagai RI satu berpengaruh sampai 14 abad yang akan datang. Ini mabrur Bapak Ibu. Ma tawassa'a fihi al-'abd a'malil khair. Karena makna al-bir kembali kepada dua. Satu, al-ihsan ila nas wasilatihim, berbuat baik kepada manusia dan nyambung mereka. Bu, pada posisi kita awam bisa nyambung urusan ilmu? Tidak bisa ngapa-ngapa. Pada posisi kita minus di bidang ekonomi bisa nyambung orang fakir miskin? Tidak bisa ngapa-ngapa. Maka kita harus berani masuk ke berbagai wilayah, karena birnya haji itu adalah kita berbuat baik kepada manusia sesuai dengan hajat mereka. Mereka butuh agama terbaik, mereka butuh akal pikiran terbaik, mereka butuh jiwa raga terbaik, mereka butuh keturunan yang terbaik, mereka butuh harta yang terbaik. Nah, kita perluas di wilayah ini untuk nyambung kepada Allah, wasilatnya. Dan begitu lawan dari al-uquq, durhaka. Kalau orang hajinya mabrur, dikatakan apa haji mabrur? Mabrurnya haji adalah memberikan makan. Sah Indonesia dengan menjadikan Indonesia tidak butuh lagi impor, tidak butuh lagi apapun dari luar negeri. Ekspor. Dan saya berharap akan lahir dari generasi di belakang kita yang sadar ini, insyaallah. Yang kedua, at-tawassuq fit ta'ati wa hisalul at-taqwa. Bapak Ibu, jenengan selama ini di keluarga pernah rumpi, insyaallah. Mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang seluruh masjid apa? Yang ada itu Jumatan? Enggak, sebutannya masjid itu Jumatan itu? Jami. Ada berapa di Wonogiri? Ada berapa di kecamatan Selogiri? Insya Allah seluruh imamnya hafid Al-Quran, menguasai tafsirnya, akhlaknya. Itu produk dari pelayanan keluarga saya. Boleh Bapak Ibu dengan didik satu didik saja. Insya Allah mimbar Masjid Jami' Selogiri itu khotibnya Bapak Ibu punya mata yang tajam banget. Dia berdiri di mimbarnya, tapi ini bagian terakhir dari kecamatannya itu punya utang sakmene, dan utang itu gara-gara faktor ini dia bisa menjelaskan. Dia nggak usah nyebutin nama. Orang yang berutang yang pusing nggak bisa tidurnya itu gara-gara nggak sembayar, tiba-tiba dibahas oleh khotibnya. Bisa berutang karena faktor ini, dan cara solusinya begini. Insya Allah setiap 3 minggu yang akan datang sudah rampung utangnya, mendapatkan penjelasan di atas mimbar. Kira-kira orang yang punya masalah datang Jumat atau nggak datang? Kalau datang nggak? Ketika dikasih ilmu itu loh, untuk menyelesaikan dengan modal nol, tapi bisa diselesaikan dengan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ketika dia pusing raiso nyaur utangnya terus diurai oleh khatibnya, kira-kira burung wakil apa ditinggal tiuru? Nah, boleh kan kita punya proyek, keluarga kita punya proyek bagaimana agar mimbar khutbah di Selogiri itu punya ketajaman mata. Untuk ada anaknya belum tahu bakti kepada orang tua, bukan dihakimi, diurai di atas mimbar khutbah ini bagaimana anak itu bisa nggak baik dan bagaimana bisa dijadikan sebagai baik. Nah, kalau seluruh masyarakat tahu khutbah Jumat ini mengurai masalah akar-akarnya dan memberi solusi, kira-kira pada datang ke masjid, kira-kira dalam waktu setahun 2 tahun masjid bisa menampung? Nggak akan nampung, akan diperluas.
Nah, kita berharap Bapak Ibu akan kita jangan itu melulu gitu kan. Terlalu banyak bidangnya, kita butuh tawassuk, wa hisal taqwa, dan lawannya adalah al-ism, dosa. Dan saya berharap Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ya. Habis Bapak Ibu waktunya. Dan saya berharap nantinya akan nyambung. Ada manfaatnya Bapak Ibu kira-kira? Banyak. Saya berharap gimana? Terbakar atau malah adem dingin? Saya berharap, ayo bismillah kita terus sambung ngaji. Kayak gini harusnya berapa nih Bapak Ibu? Setahun sekali, setahun 2 kali? Setiap bulan sekali? Bulan sekali. Sepekan sekali? Bulan sekali. Setiap hari sekali? Setiap hari sekali saya bikin online dari bawah, dan alhamdulillah sudah berjalan 17 bulan dan hampir sudah 500 ya, 500 hampir 500 ya. Itu alhamdulillah rutin kita selenggarakan, dan ini bagian dari cara kita untuk terus ngaji minimal 2 ayat setiap hari Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sudah ditonton lebih dari mendekati ya 170.000 kali ditonton selama 17 bulan berjalan. Dan ini sesuatu yang kita lihat banyaknya kebaikan-kebaikan yang bisa kita kembangkan insyaallah. Saya nanti waktunya yang akan memungkinkan. Ini kalimat yang indah di dzalika bi anni jawadun wajidun majidun af'alu ma urid atati kalam wa adati kalam innama amri li syai'in idza aradtuhu an aqula lahu kun. Ini berlaku di semua urusan Bapak. Maka kita terlalu banyak hantu dalam pikiran kita selama ini, rawani ini, rawani jalur mono dan segala macamnya, sesuatu yang kesalahan yang besar. Saya berharap mudah-mudahan insyaallah kita berlanjut dan terus belajar bersama insyaallah. Aku lupa